Pemerintah Kabupaten Tapin melalui tim Sekretariat Pengadaan Tanah Kabupaten Tapin melaksanakan konsultasi publik terkait dengan pembangunan bendungan Tapin pasca impounding. Tujuan dari kegiatan ini sendiri untuk melalui tahapan proses dengan hasil akhir ada 3 orang yang terdampak dengan luasan sekitar 1,4 hektar dan ketiga-tiganya sepakat untuk lanjut ke tahapan penetapan lokasi. Terdampak yang dimaksudkan di sini adalah terendamnya tanah warga di saat bendungan tersebut berada pada titik tertinggi akibat banjir besar. Padlianor sebagai sekretaris tim persiapan pengadaan tanah pasca impounding mengharapkan agar setelah selesainya tahapan konsultasi publik ini akan kembali digelar tahapan selanjutnya hingga berakhir dengan lancar tanpa adanya kendala. Jadi hari ini kita melaksanakan tahapan proses konsultasi publik kepada yang terdampak dengan undangan anggota tim, pihak-pihak terkait. Ya, tujuannya Pak? Tujuannya ya melaksanakan proses tahapan itu, karena proses tahapan itu kan harus kita lalui. Nah, setelah selesai ini dan alhamdulillah tadi hasil akhir daripada konsultasi publik ini, pihak yang terdampak ada 3 orang dengan luasan 1,4 hektar itu kan ketiga-tiganya sepakat untuk proses ini dilanjutkan ke tahap penetapan lokasi. Pak, terdampak itu terdampak apa Pak? Banjir atau apa untuk kawasan bendungan? Terdampak rendaman Pak. Jadi pada saat bendungan itu pada titik tertinggi kemarin pasca banjir besar itu kan ada ketinggian maksimal kan bendungan Tapin itu. Dan ketinggian maksimal itu ya yang berdampak pada 3 orang ini kan lahannya. Karena lahan yang 3 orang ini di luar lokasi penetapan lokasi pada saat pembangunan bendungan. Harapannya nanti setelah ada konsultasi publik ini Pak? Harapannya ya kita setelah konsultasi publik ini kita melanjut kepada tahap berikut Pak. Tahap berikut masih ada tahapan panjang yang harus kita lalui. Selo Kahar selaku Balai Wilayah Sungai Kalimantan III memastikan bahwa 3 lahan ini merupakan lahan terakhir yang akan terdampak genangan jika debit air di bendungan sudah di batas tertinggi, sehingga sesegeranya pihaknya mencari solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan. Di samping itu dirinya menjelaskan bahwa memang ada beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, salah satunya yakni seperti faktor alam dan lain sebagainya. Walaupun ketika uji coba sudah diperkirakan tidak akan terjadi permasalahan yang menyebabkan tambahan genangan yang diperlukan. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, jadi di perencanaan kita itu semua area yang terdampak sudah dihitung dan diperhitungkan. Tapi selalu ada faktor yang tidak bisa kendalikan, yaitu faktor alam, perubahan topografi dan lain sebagainya. Makanya kami lakukan studi setelah digenangi apakah ada perubahan faktor alam yang menyebabkan ada tambahan genangan yang diperlukan pada saat air mencapai ketinggian atau elevasi yang tertinggi. Dan ditemukanlah berdasarkan data kami yang melakukan studi tersebut ketiga bidang yang mendapatkan potensi dampak apabila air mencapai ketinggian maksimal. Sampai saat ini sebenarnya tidak semuanya itu mengenai area tersebut, tapi sekali lagi kami punya itikat baik berinisiatif untuk melaksanakan proses pasca impounding ini pengadaan tanahnya agar lahan-lahan yang berpotensi nanti kalau ada ketinggian itu tercapai tergenang. Jadi makanya kami laksanakan dan ajukan ini prosesnya ke Pemkab Tapin gitu. Jadi bukan sesuatu yang tidak kami perkirakan, sebenarnya sudah kami perkirakan, namun secara teknis kami laksanakan saat ini. Gitu. Diperkirakan ada lagi kan nanti terdampak Pak? Oh tidak, ini sudah sesuai dengan perhitungan kami. 3 lahan ini adalah lahan yang terdampak tambahan karena faktor alam yang sudah kami perkirakan dan dipastikan tidak akan ada lagi tambahan. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.